Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi audit atas siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama ada Ahmad Khairul Kahfi, NIM 214. Yang kedua, Meliana Ratna Puspitasari, NIM 189. Yang ketiga, Muslihatun Nikmah, NIM 204. Dan yang keempat, Nini Masfufah dengan NIM 176. Dan yang terakhir, Sri Nanda Tresnawati dengan NIM 184. 4 karakteristik siklus perolehan dan pelunasan kembali modal yang mempengaruhi secara signifikan akun-akun sebagai berikut. Yang pertama, relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali jumlahnya sangat material. Yang kedua, terdapat hubungan hukum entitas usaha, klien dan pemegang saham, obligasi, dan dokumen-dokumen pemilihan serupa. Yang ketiga, jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, kemungkinan jumlahnya akan material. Yang keempat, terakhir, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Berikutnya adalah akun-akun yang seringkali ditemukan di dalam siklus tersebut. Yang pertama ada wesel bayar. Wesel bayar sendiri mempunyai arti janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang sudah ditetapkan pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tersebut membayar sejumlah uang. Kemudian ada kontrak yang masih harus dibayar. Yang ketiga ada hutang hipotek. Hutang hipotek sendiri mempunyai arti instrumen hutang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Kemudian ada hutang obligasi yang mempunyai arti surat hutang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjiannya untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pembayaran hutang. Kemudian ada beban bunga. Kemudian bunga yang harus dibayar dan yang sekian kas bank. Kemudian ada modal saham biasa, ada modal saham-saham preferen. Kemudian ada kelebihan modal di store atas nilai pari, ada modal yang disumbangkan, lalu laba ditahan, kemudian pencadangan laba ditahan, kemudian ada saham treasury dan dividen yang diumumkan, kemudian ada dividen yang terhutang, dan akun modal perusahaan perorangan dan akun modal perusahaan persekutuan. Metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk wesel bayar. Tahap pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi wesel bayar. Tahap kedua, tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan nilailah risiko bawaan untuk wesel bayar. Tahap ketiga, nilailah risiko pengendalian untuk wesel bayar. Tahap keempat, rancangan dan laksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk wesel bayar. Tahap kelima, rancang dan laksanakan prosedur analitik untuk wesel bayar. Tahap keenam, rancang pengujian terinci atas wesel bayar untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang tidak dijamin atau dijamin oleh aktiva. Umumnya wesel diterbitkan untuk suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi terdapat juga wesel jangka panjang yang lebih dari setahun. Pengendalian internal wesel bayar. Terdapat 4 pengendalian internal yang penting atas wesel bayar. Yang pertama,
otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Nah, tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus terletak pada Dewan Direksi atau Manajemen Puncak. Dan biasanya diperlukan 2 tanda tangan pejabat tinggi perusahaan untuk setiap perjanjian pinjaman. Yang kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman bunga. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Yang ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Hal ini meliputi buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel kosong atau yang telah dibayar oleh seorang petugas yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, keempat, verifikasi independen secara periodik. Secara periodik, catatan-catatan wesel yang dibuat terperinci harus direkonsiliasikan dengan buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab atas pencatatan rinci. Prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar, karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Prosedur analistiknya yang pertama, hitung ulang estimasi beban bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan keseluruhan. Yang kedua, bandingkan wesel bayar yang beredar dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, bandingkan saldo total wesel bayar, beban bunga, dan bunga terhutang dengan sebelumnya. Sementara yang kemungkinan salah saji, yang pertama, salah saji beban bunga dan bunga terhutang atau pengabaian wesel bayar yang beredar. Yang kedua, pengabaian atau salah saji wesel bayar. Yang ketiga, salah saji beban bunga terhutang atau wesel bayar sebelumnya. Adapun 3 tujuan audit terkait saldo yang terpenting dalam wesel bayar. Yang pertama, wesel bayar yang ada yang telah dimasukkan, yakni kelengkapannya. Yang kedua, wesel bayar di dalam skedul dibukukan secara akurat. Dan yang terakhir, saldo ekuitas pemilik disajikan dan diungkapkan dengan semestinya, sebagaimana didefinisikan oleh tujuan audit terkait saldo untuk akun ekuitas pemilik, yakni hak atau kewajiban dan nilai yang dapat direalisir tidak diaplikasikan. Ekuitas pemilik. Tujuan dari audit ekuitas pemilik ada 3, yaitu yang pertama, pengendalian intern atas modal saham dan dividen terkait mencukupi. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik dibukukan dengan semestinya, sebagaimana yang didefinisikan oleh 6 tujuan terkait transaksi. Yang ketiga, saldo ekuitas pemilik disajikan dan diungkapkan dengan semestinya, sebagaimana didefinisikan oleh tujuan audit terkait saldo untuk akun ekuitas pemilik. Hak atau kewajiban dan nilai yang dapat direalisir tidak diaplikasikan. Pengendalian intern ekuitas pemilik. Pengendalian intern ekuitas pemilik ada 4. Yang pertama, otorisasi transaksi yang memadai. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya material, maka banyak transaksi semacam itu harus disetujui oleh Dewan Direktur. Yang kedua, penerbitan modal saham. Otorisasinya meliputi jenis ekuitas yang diterbitkan, jumlah lembar saham yang akan diterbitkan, nilai normal atau pari saham, kondisi khusus untuk jenis saham apapun selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Yang ketiga,
pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali saham biasa ataupun saham preferen saat pembelian kembali dan juga jumlah yang harus dibayar atas lembar saham itu harus disetujui oleh Dewan Direktur. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan dan pemisahan tugas yang memadai saat perusahaan melakukan pencatatan transaksi saham dan saham beredar. Pengendalian atas modal saham yang digunakan oleh kebanyakan perusahaan yaitu pengguna buku sertifikat saham dan berkas induk pemegang saham. Prosedur yang terpenting untuk pencegahan salah saji dalam ekuitas pemilik, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebijakan harus jelas untuk penyiapan sertifikat saham dan pembukuan transaksi modal saham. Yang kedua, verifikasi internal yang independen mengenai informasi di dalam catatan. Selanjutnya yaitu audit dividen. Penekanan pada audit dividen adalah pada transaksinya, bukan pada saldo akhir, kecuali jika ada hutang dividen. Keenam, tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen. Yang pertama, dividen yang dicatat memang benar-benar terjadi. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat. Yang ketiga, dividen telah dicatat secara akurat. 4. Dividen yang telah dibayar kepada pemegang saham adalah benar ada. Yang kelima, utang dividen telah dicatat. Serta yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat. Keterjadian atas dividen yang dicatat dapat dicek dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal pembayaran. Nah, ketika melakukan hal tersebut, auditor harus waspada terhadap kemungkinan belum tercatatnya dividen yang diumumkan, terutama saat mendekati tanggal. Keakuratan dalam pengumuman dividen dapat diaudit dengan menghitung kembali jumlah atas dasar dividen per saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Jika klien menyimpan catatan dividen dan membayar dividen sendiri, auditor dapat memverifikasi jumlah totalnya dengan menghitung kembali dan merujuk ke kas yang dikeluarkan. Pengujian terhadap utang dividen harus dilakukan bersamaan dengan dividen yang diumumkan. Setiap dividen yang belum dibayarkan harus dicatat sebagai hutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah dan kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.